Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penghitungan koordinat poligon secara sistematis dengan tujuan untuk menghilangkan kesalahan sudut dan jarak dengan menggunakan metode Bodice. Metode Bodice merupakan suatu metode penghitungan dengan melakukan koreksi terlebih dahulu terhadap kesalahan yang ada, meliputi kesalahan sudut, kesalahan jarak, dan kesalahan beda tinggi, sehingga nantinya diperoleh koordinat poligon yang terkoreksi, atau dengan kata lain tidak ada lagi kesalahan atau kesalahan masuk dalam satu toleransi yang telah ditetapkan. Pada pengukuran poligon nanti kita akan memperoleh data-data sudut horizontal di masing-masing titik, kemudian jarak antara titik, beda tinggi antara titik, kemudian dengan tambahan data azimut pada titik awal dan koordinat titik awal. Seperti pada gambar berikut, ada 4 titik poligon dengan bentuk poligon tertutup. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kembali lagi ke titik A. Untuk pengukuran dilakukan pengukuran azimut awal di titik A ke titik B, alfa AB. Kemudian ada pengukuran sudut di masing-masing titik. Di titik A ada beta A, di titik B ada beta B, di titik C ada beta C, dan titik D nanti ada beta D. Kemudian jarak antara titik A ke B, DAB, jarak di titik B ke titik C, DBC, jarak di titik C ke titik D, DCD, dan kembali lagi dari jarak dari titik D ke titik A atau DA. Nah, kemudian selanjutnya pengolahan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan sebuah tabel Bodice, di mana bentuknya seperti ini. Nanti kita akan melakukan pengolahan data atau menghilangkan kesalahan sudut, ada kesalahan jarak baik D sin alfa, D cos alfa, dan beda tinggi. Kemudian juga nanti terakhir menentukan berapa koordinat titik poligon. Yang pertama sekali kita lakukan adalah memasukkan semua data ukuran ke tabel Bodice. Ada data ukuran sudut horizontal, nanti dimasukkan ke dalam sudut horizontal ukuran, sudut di titik A beta A, sudut di titik B beta B, sudut di titik C beta C, dan sudut titik D beta D. Kemudian data azimut awal dimasukkan antara titik A dan B. Kemudian ada data jarak, dimasukkan jarak antara A ke B, DAB, jarak dari titik B ke C, DBC, jarak dari titik C ke D, DCD, dan terakhir jarak dari titik D ke titik A, DDA. Kemudian ada pengukuran beda tinggi, nanti diperoleh pengukuran beda tinggi, hasil pengukuran nanti dimasukkan ke dalam kolom awal, berapa beda tinggi A ke B, beda tinggi B ke C, C ke D, dan beda tinggi D ke A. Dan terakhir kita masukkan berapa koordinat titik A, XA, YA, dan YZA. Kemudian langkah kedua, kita melakukan koreksi sudut, di mana kita harus memenuhi jumlah sudut horizontal. Setelah semua data masuk ke dalam tabel ukuran, nanti kita jumlahkan berapa sudut horizontal. Sudut horizontal sesuai dengan syaratnya itu harus sama dengan N kurang 2 kali 180 derajat. N itu adalah jumlah titik. Jadi kalau ada 4 titik pengukuran berarti ada 4 sudut, berarti N kurang 2, 4 kurang 2 sama dengan 2 dikali 180, berarti jumlah sudut harus 360 derajat. Kemudian jika jumlah sudut tadi tidak sama dengan 360 derajat, artinya ada kesalahan sebesar F alfa. Nah, karena ada kesalahan berarti kita harus melakukan koreksi terhadap kesalahan sudut tadi. Pada koreksi sudut itu diberikan sama rata terhadap semua sudut. Artinya semua kesalahan dibagi rata terhadap sudut. Itulah koreksi yang harus kita berikan terhadap masing-masing titik. Cuma yang harus diperhatikan adalah tanda koreksinya. Jika kesalahan sudut bernilai positif, berarti nanti koreksi yang diberikan harus negatif. Jadi harus berlawanan antara besarnya kesalahan dengan besarnya koreksi. Kemudian selanjutnya kita menghitung berapa sudut horizontal terkoreksi. Sudut horizontal koreksi merupakan jumlah antara sudut ukuran dengan
koreksinya masing-masing, sehingga nanti diperoleh sudut horizontal terkoreksi di sudut di titik A, di titik B, titik C, dan titik D. Kemudian lakukan penjumlahan sehingga jumlah dari sudut terkoreksi harus sama dengan 360 derajat atau memenuhi syarat N kurang 2 kali 180 derajat. Sehingga pada tahapan ini nanti kita sudah memperoleh berapa besar sudut horizontal terkoreksi. Langkah ketiga, kita melakukan penghitungan azimut. Pada pengukuran titik awal, kita hanya melakukan pengukuran azimut di titik awal, yaitu alfa AB, azimut dari A ke titik B. Selanjutnya, dari titik B ke C, kita tidak melakukan pengukuran azimut, yang kita lakukan hanya melakukan pengukuran sudut di titik B. Padahal kita membutuhkan berapa azimut BC berikutnya, azimut CD dan azimut DA, sehingga nanti kita harus menghitung berapa azimut B ke C. Coba perhatikan gambar. Azimut BC itu akan sama dengan, jika garis AB kita perpanjang, itu akan membentuk azimut AB di titik B. Jadi alfa BC di sini merupakan penjumlahan dari alfa AB ditambah 180 dikurangi sudut di titik B. Diulangi, alfa BC sama dengan alfa AB ditambah 180 dikurangi beta B, sehingga diperoleh azimut di titik B ke C. Nah, selanjutnya berapa azimut C ke D? Azimut C ke D itu merupakan penjumlahan dari azimut B ke C ditambah 180 kurang beta C. Diulangi lagi, alfa CD itu merupakan penjumlahan dari alfa BC ditambah 180 kurang beta C, sehingga diperoleh azimut dari C ke D. Terakhir, azimut dari titik D ke A itu merupakan penjumlahan dari azimut C ke D, kemudian ditambah 180 kurang sudut di titik D, beta D, sehingga alfa DA sama dengan alfa CD tambah 180 kurang beta D, sehingga pada kolom azimut kita memperoleh azimut di masing-masing titik. Langkah keempat, kita melakukan penghitungan D sin alfa atau jarak proyeksi sisi poligon terhadap sumbu X. Sini kita menghitung berapa perkalian D sin alfa di antara titik A ke B, menghitung perkalian D sin alfa antara titik B ke C, dan selanjutnya titik C ke D, D ke A. Tahapannya sama, menghitung berapa D sin alfa. Setelah dihitung semua berapa jumlah D sin alfa asal, kemudian kita melakukan penjumlahan berapa jumlah D sin alfa. Sesuai dengan syarat pengolahan dengan metode Borditz, jumlah D sin alfa harus sama dengan X akhir kurang X awal. Karena X akhir kurang X awal sama, berarti X akhir kurang X awal sama dengan 0. Berarti sigma D sin alfa harus sama dengan 0. Maka jumlahkan berapa D sin alfa totalnya. Jika tidak sama dengan 0, berarti ada kesalahan sebesar fx. Fx disebut dengan kesalahan abses. Makanya kalau ada kesalahan sebesar fx, kita lakukan koreksi terhadap kesalahan tadi. Berapa besarnya kesalahan tadi? Itu delta x akan sebanding dengan jarak. Delta x sama dengan DAB per sigma D dikali fx, dapat delta x pertama. Ya, diulangi lagi. Koreksi yang diberikan itu adalah delta x sama dengan DAB per sigma D dikali kesalahan absis, sehingga diperoleh koreksi jarak antara A ke B, koreksi jarak dari B ke C, C ke D, dan D ke A. Yang harus diperhatikan adalah tanda koreksi. Tanda koreksi akan berlawanan tanda dengan besar kesalahan fx. Jika fx-nya positif, berarti koreksinya negatif.
Setelah diperoleh koreksi masing-masing jarak, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan berapa jarak desin alfa terkoreksi. Desin alfa terkoreksi merupakan jumlah dari desin alfa asal ditambah dengan koreksinya masing-masing, sehingga diperoleh berapa besar desin alfa terkoreksi. Kemudian kalau desin alfa terkoreksi dijumlahkan, itu nanti harus berjumlah sama dengan 0. Artinya jumlah jarak pada sumbu X itu sudah hilang. Kesalahan pada sumbu X itu sudah hilang. Langkah berikutnya, langkah kelima, sama dengan langkah sebelumnya. Pada langkah sebelumnya menghitung desin alfa, sekarang pada langkah kelima kita menghitung berapa besar d cos alfa di masing-masing interval jarak. D cos alfa adalah kesalahan jarak yang terjadi pada proyeksi sisi terhadap sumbu X. Nanti dikalikan antara jarak dikali cos azimut di titik A dan B. Kemudian selanjutnya perkalian D cos alfa di antara titik B dan C, DBC cos alfa BC, kemudian antara jarak CD dan jarak DKA, sehingga diperoleh berapa perkalian D cos alfa asal untuk masing-masing interval jarak. Langkah berikutnya adalah menjumlahkan berapa D cos alfa total. Sesuai dengan syarat pada pengolahan data dengan metode Borditch, D cos alfa harus sama dengan Y akhir dikurangi Y awal. Karena merupakan bentuk poligon tertutup, maka Y akhir dan Y awalnya sama, berarti Y akhir kurang Y awal pasti sama dengan 0. Jadi syarat yang harus dipenuhi adalah sigma D cos alfa harus sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, berarti ada kesalahan sebesar FY. Karena ada kesalahan, berarti harus dihilangkan dengan memberikan koreksi kesalahan D cos alfa. Berapa besarnya? Koreksinya sebanding dengan jarak. DAB per sigma D dikali FY, diperoleh besar kesalahan koreksi di titik A ke B. Demikian seterusnya untuk titik B ke C, C ke D, D ke A. Yang harus diperhatikan adalah tanda koreksinya. Kalau kesalahannya positif, berarti koreksinya negatif. Kalau kesalahannya negatif, berarti koreksinya positif. Berarti kesalahan akan berlawanan tanda dengan koreksinya. Langkah berikutnya adalah menghitung D cos alfa terkoreksi untuk masing-masing interval jarak. Merupakan penjumlahan dari D cos alfa asal ditambah dengan koreksinya, sehingga diperoleh D cos alfa terkoreksi. Diperoleh untuk semua interval jarak, sehingga nanti kalau dijumlahkan D cos alfa terkoreksi itu harus sama dengan 0. Artinya tidak ada lagi kesalahan jarak pada sumbu Y. Selesai untuk langkah kelima, kita lanjutkan untuk langkah keenam, melakukan koreksi terhadap kesalahan beda tinggi. Setelah kita peroleh beda tinggi asal dari hasil pengukuran, kemudian kita melakukan penjumlahan terhadap beda tinggi tersebut. Kalau dijumlah, berarti beda tinggi titik awal akan sama dengan 0. Jumlah beda tinggi asal itu harus sama dengan 0, karena tinggi awal sama dengan tinggi akhir. Berarti delta H harus sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, berarti ada kesalahan beda tinggi. Nah, kalau terjadi kesalahan beda tinggi, berarti harus diberikan koreksi. Bagaimana cara memberikan koreksinya? Sama seperti langkah sebelumnya, besarnya koreksi akan sebanding dengan jarak. Delta H sama dengan jarak per total jarak dikali kesalahan beda tinggi. Diberikan koreksi untuk masing-masing interval jarak. Perhatikan tanda. Besarnya kesalahan harus berlawanan dengan besarnya koreksi. Langkah selanjutnya adalah memberikan nilai beda tinggi terkoreksi dengan menghitung berapa beda tinggi asal dijumlahkan dengan koreksi, sehingga diperoleh beda tinggi terkoreksi. Untuk mencek hasil hitungan, jumlah beda tinggi terkoreksi nanti harus sama dengan 0. Artinya tidak ada lagi kesalahan beda tinggi. Selesai untuk koreksi beda tinggi.
Langkah terakhir adalah menghitung koordinat Bodic. Di sini di titik awal sudah kita tentukan berapa koordinat titik di titik awal XA, YA, dan ZA yang nanti digunakan untuk menentukan koordinat titik poligon berikutnya di titik B, di titik C, di titik A, dan kembali ke titik A. Untuk menghitung koordinat titik di titik B, XB, sesuai dengan rumus penentuan posisi, XB nanti itu akan sama dengan XA tambah D sin alfa terkoreksi. XB sama dengan XA ditambah D sin alfa terkoreksi, sehingga diperoleh XB. Demikian juga nanti untuk menghitung koordinat YB. YB itu merupakan penjumlahan dari YA ditambah D cos alfa terkoreksi, sehingga diperoleh koordinat YB. Dan yang terakhir, kita menghitung berapa Z di titik B. Tinggi titik B sama dengan Z di titik A ditambah dengan beda tinggi terkoreksi, sehingga diperoleh berapa beda tinggi di titik B. Seperti itu selanjutnya. Untuk menghitung berapa koordinat titik C, XC, YC, ZC. XC sama dengan XB ditambah D sin alfanya yang terkoreksi. YC sama dengan YB ditambah D cos alfanya yang terkoreksi. Sedangkan Z di titik C sama dengan Z di titik B ditambah beda tinggi terkoreksi, sehingga diperoleh tinggi Z di titik C. Demikian seterusnya, sehingga nanti diperoleh berapa koordinat di titik D, XD, YD, dan ZD, dan nanti juga akan kembali ke titik A, XA, YA, ZA. Untuk melihat hasil hitungan sudah betul, nanti XA, YA hasil hitungan harus kembali lagi sama dengan XA, YA di titik awal. Itulah cara melakukan pengolahan data dengan metode Bodic. Selamat belajar dan selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.